Sebenarnya ini lahan juga bekas dulu dari kantor saya. Saya ambil alih karena memang saya tidak mau lagi gabung mereka gitu. Malah diambil alih sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, seperti yang bisa teman-teman lihat di judul dan thumbnail video ini, pada kesempatan kali ini kita tengah berada di tengah-tengah lahan produksi milik salah seorang petani yang bisa dikatakan masih sangat milenial. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Langsung saja, video kali ini mungkin sangat berbeda dengan video-video kami sebelumnya, karena pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai obat-obatan dan seluk-beluknya gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita lebih akan membahas mengenai inovasi pertanian, kemudian motivasi dalam dunia pertanian. Hal yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, beliau adalah salah satu teman saya yang bisa dikatakan masih sangat milenial. Kemudian beliau adalah lulusan perguruan tinggi. Kemudian beliau juga sudah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Namun beliau memilih resign dan memilih menjadi petani. Alasannya cukup nekat karena beliau ingin menjadi petani supaya nanti ketika beliau terjun atau menjadi bagian dari perusahaan, beliau sudah menghayati apa dari pekerjaan beliau. Jadi minimal menjadi petani sebelum menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. Dan lahan yang kita tempati ini adalah merupakan salah satu lahan produksi milik beliau yang beliau modifikasi dan terapkan beberapa inovasi dalam dunia pertanian. Nah, kita akan bahas teknologi dan inovasi apa saja yang telah beliau terapkan pada lahan beliau ini. Dan mungkin nanti bisa diadopsi atau diterapkan oleh sahabat petani semua. Dan kita akan langsung membahasnya secara detail dengan beliaunya langsung. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada insinyurnya langsung, atau orang yang bisa dikatakan sangat nekat gitu ya. Moga Mas mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di waktu Indonesia bagian Barat ini. Nama saya Ahmad Zamzuri, biasa dipanggil Izam. Saya berdomisili, alamat lengkap saya sebenarnya di Gerabak, Magelang. Di saat ini kita sedang berada di daerah Ngablak, Magelang juga. Di tempatnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Mitra Bertani TV dan juga para penontonnya di kebun saya yang saya beri nama Bahari Farm. Berarti pada kesempatan kali ini kita berdiri di tengah-tengah Bahari Farm gitu. Ya. Oke, Mas Zamzuri. Mas Zamzuri umurnya berapa ini, Mas? Saat ini saya usia 25 tahun. 25 tahun dan masih lajang ini, Mas ya. Iya. Anugerah indah saya itu usia segini. Oke, Mas Zamzuri. Kalau boleh tahu, Mas Zamzuri ini merupakan salah satu insinyur. Kalau boleh tahu ini bisa diperkenalkan alumni mana atau gimana ini, Mas? Oh ya. Saya kalau saat ini mungkin sudah menjadi sarjana pertanian atau S1. Saya pernah diberi kesempatan berkuliah S1 di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman di jurusan agroteknologi. Dulu juga salah satu teman dekat dan teman diskusinya saya, baik di keilmuan di perkuliahan juga di organisasi dulu, Mas Zaki. Itu mungkin pura-pura kenal. Iya. Oke, kita gak enjoy. Oke, Mas Zamzuri merupakan salah satu lulusan atau insinyur dalam dunia pertanian. Kemudian sebelum memutuskan menjadi petani ini, apakah Mas Izam pernah bekerja atau seperti apa ini, Mas Izam? Ya, basically saya memilih dunia pertanian ini memang sebelum saya kuliah. Jadi sangat amat disayangkan ketika teman-teman mengatakan bahwa jurusan di pertanian itu suatu hal yang kurang baik. Justru sekarang saat ini bahwasanya dunia pertanian ini lebih asik.
kalaupun teman-teman bukan di dunia pertanian terus kemudian terjun di pertanian, itu sangat juga menjadi peluang usaha ataupun peluang untuk hidup yang lebih bagus juga. Kemudian dulu waktu saya kuliah, kebetulan ya saya setelah kuliah 4 tahun saya kuliah, kemudian dapat kesempatan untuk bergabung ke 2 perusahaan sebelum saya memutuskan di sini. 2 perusahaan tersebut menjanjikan saya mungkin gaji yang tetap ataupun benefit-benefit yang lain. Kemudian setelah 2 tahun itu saya dirasakan untuk kapan lagi saya mengeksploitasi diri sendiri, kapan lagi saya bisa berkarya sendiri, kapan lagi saya bisa mengembangkan diri sendiri ini kalau masih ikut perusahaan, bergabung dengan perusahaan. Akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya saya berdiri di sini atau Bahari Farm ini saya buka di awal tahun kemarin. Sebenarnya ini lahan juga bekas dulu dari kantor saya ambil alih karena memang saya tidak mau lagi gabung mereka gitu. Malah diambil alih. Iya. Kesempatan ini saya sangat bersyukur dengan ini karena dengan ini saya bisa belajar. Terlebih dengan karena saya juga dibantu oleh 2 orang teman saya. Di situ saya juga belajar berinteraksi dengan mereka bagaimana. Kalau dibilang keilmuan saya pertanian, saya yakin teman-teman yang mendengarkan atau menonton ini ataupun di luar sana pasti akan lebih jauh tinggi. Tapi mungkin nekat itu saya artikan sebagai tekad yang memberi tambahan nih. Jadi nekat itu bukan asal sembarang nekat. Jadi penuh tekad yang itu akan menjadikan suatu usaha yang akan menjadi gigih kita. Gitu. Oke, ini adalah merupakan orasi kebangsaan dari seorang sarjana pertanian dan mungkin bisa menjadi salah satu the next Menteri Pertanian. Amin amin, tapi ya bolehlah. Oke, itu mungkin orasi yang bisa dikatakan sangat mencerminkan bahwa beliau adalah alumnus yang bisa dikatakan dulu mungkin cukup brutal itu. Tapi menjiwai, benar-benar menjiwai. Kemudian Mas Zamzuri, setelah berjalan beberapa waktu ini, apakah ada rasa penyesalan memilih resign dan sekarang berkebun sendiri? Apa ada rasa penyesalan, Mas Izam? Saya jawab sama sekali tidak. Kalau pusing, mumet, memikirkan hal ini, pasti saya yakin semua manusia memiliki pusingan. Tapi untuk bosen atau menyesal itu tidak sama sekali. Oke, Mas Zamzuri, Mas Izam ya? Oh, iya. Mas Izam, ini tujuan Mas Izam membentuk Bahari Farm ini untuk apa, Mas? Yang saya memiliki beberapa tujuan yang mungkin ingin saya sampaikan di sini. Dari nama Bahari Farm sendiri, Bahari itu kan artinya laut yang begitu luas. Kita tidak akan habis memandang mata. Harapan saya adalah Bahari tersebut mencerminkan tujuan dari bagaimana kita ingin menggali keilmuan secara luas, bagaimana kita mencari keberkahan yang sangat luas, kemudian kita mencari keilmuan ini yang sangat luas. Kemudian pasti karena kita bermain bisnis, ini pasti kita akan memungkinkan bagaimana goalnya nanti usaha ini, bahwa kita memberikan kemanfaatan yang luas dan juga keuntungan bagi kita yang sangat luas. Begitu. Oke, jadi dari sebuah nama ini filosofinya ternyata sangat dalam. Mungkin saya pun tidak berpikir sampai situ. Saya tadi sepintas Bahari itu saya kira itu nama ayah Anda. Bukan ternyata ya. Oh, ternyata itu memiliki arti. Jadi artinya sangat luas seperti samudra yang tidak akan habis sejauh mata memandang. Iya, gitu. Betul sekali, Mas. Oke, kemudian kalau untuk komoditasnya sendiri, Mas, ini sebenarnya kan cukup luas. Ini ada apa saja, Mas? Oh ya, saya lupa satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman petani, khususnya teman-teman petani milenial. Ini juga tidak lupa, saya tidak mengesampingkan teman-teman petani yang mungkin sudah berusia. Basically tujuan atau dasaran ini adalah teman-teman jangan lupakan untuk basic data. Basic data entah biaya apapun itu, data biaya apapun itu. Ini akan menentukan komoditas apapun yang saya tanam ini saat ini. Dengan luas lahan saya ini 0,7 hektar atau 7.000 meter persegi ini, saya harus memintar-mintar memotauta untuk menanam apa yang waktu ini pas untuk ditanam. Yang pertama yang panen pertama ini saya menanam brokoli. Brokoli itu saya pilih karena dia memiliki umur yang cepat. Mungkin tidak terlalu lama, dia 50 hari panen. Kemudian harganya teman-teman juga bisa menyaksikan, melihat sendiri bahwasanya stabilnya di atas. Jangan lupa sendiri teman-teman juga harus mengetahui data biaya produksi pertanaman. Brokoli itu dihitung biaya produksi pertanamannya tidak terlalu tinggi. Basically saya mengatakan biaya produksi tanaman brokoli itu Rp2.000 per tanaman. Jikalau kita bisa menghasilkan tanaman itu beratnya 300 gram atau 3 on untuk mengejar 1 kilo atau isi 3 atau 4, maka harga 6.000, 3.000, 6.000 atau sampai 10.000 itu sudah tutup modal. Padahal saat ini harganya? Sekarang kemarin saya panen dengan nota 16.000. Oke, saya ucapkan selamat sebelumnya. Terima kasih, Mas. Ya, untuk panen yang perdaunan. Ya. Ya itu fungsinya sebuah perencanaan ketika kita
berbicara masalah data, tentunya kita bisa, sebenarnya harga itu kan bisa kita pelajari polanya. Ya, betul, polanya bisa dipelajari. Oke, jadi sangat cerdik sekali. Mas. Mungkin saya akan belajar banyak dengan Anda. Itu untuk brokoli. Kemudian komoditas yang lain ada apa aja ini, Mas? Ya, saya saat ini menanam kemitraan kentang. Karena kemungkinan saya prediksi harga ini saya bisa turunkan ke tanaman saya. Nah, karena potensi kemungkinan harga di bulan-bulan Agustus, September sampai Oktober ini, teman-teman sudah bisa merasakan bahwasanya komoditas sayur ini kemungkinan akan turun. Nah sampai nantinya di Oktober naik sana, sampai awal tahun mungkin itu akan naik lagi. Ya, di sini ada tanaman kentang saya. Saat ini usia 30 hari setelah tanam. Kemudian ini saya kemitraan dengan salah satu perusahaan di mana dia produksi untuk keripik kentang masuk ke itu Alfamart atau Indomaret, maaf sebut merek. Kemudian dengan umurnya mereka, saya set kemudian panen ini sekitar awal September, di minggu pertama September. Dengan potensial harga yang saya prediksikan untuk komoditas talun sayur turun itu, saya memberikan kesempatan teman-teman untuk memilih kemitraan-kemitraan yang mana kita sudah pasti kontrak harganya. Tinggal nantinya kita atur biaya produksi, kemudian kita setting, ya kita usahakan untuk hasil produktivitas maksimal. Seperti itu. Oke, jadi Mas Izam ini cukup licik ini sebenarnya. Jadi beliau mempelajari tren harga ketika beliau memperkirakan atau memprediksi harganya itu nanti akan turun seperti yang tadi disampaikan. Beliau akan ikut ambil kemitraan. Karena apa? Karena harganya nanti aman. Tapi nanti ketika diperhitungkan harganya nanti akan naik, beliau pasti tidak mau kemitraan. Ya, teman-teman juga bisa lihat bahwasanya kentang ini saya atur di tengah, saya kasih tanaman cabai keriting. Cabai merah keriting ini saya tanam kemarin di tanggal 24 Juni, dimana sekarang usianya 21 hari setelah tanam. Kemudian saya set tanaman cabai keriting ini karena kemungkinan potensial panennya di ketinggian 1000 meter persegi ini adalah 150 hari setelah tanam. Maka dia akan jatuh panen, kemudian ketika finish dia akan panen di akhir tahun, akhir tahun dan Desember, sekitar bulan November sampai Desember. Kemudian pentingnya tumpang sari ini salah satunya juga karena biayanya nanti ketika teman-teman merawat kentang ini juga teman-teman bisa mendapatkan hasil ketika untuk merawat cabai. Di samping saya memang tetap akan merawatnya dua-duanya. Maksud saya fokus untuk pemeliharaan kentang, spray atau semprot pestisida kentang. Juga cabai juga akan memiliki dosis sendiri, gitu. Mereka punya jatah porsi masing-masing, gitu. Terus teman-teman juga bisa lihat itu jarak antar bedengan satu dan bedengan lainnya. Sebenarnya saya udah set awal itu agak jedanya agak cukup tinggi, itu sekitar 60 cm, bahkan lebih, ada yang 70 sampai 80. Itu sengaja saya ingin memberikan tanaman di sela-sela mereka. Seperti kemarin saya sudah set awal itu centul atau sawi kecil itu. Namun sayangnya karena di sini tergambat oleh bibit yang dimintai oleh konsumen itu spesifik sehingga dan bibit tersebut belum siap, akhirnya belum tertanam tersebut ini. Karena saya juga memikirkan bagaimana kepuasan pelanggan dari hasil tanaman saya, juga bagaimana kita juga bisa mengoptimalkan hasil kita sendiri. Oke, jadi trik, wah ini penuh dengan trik sebenarnya. Mas Izam ini cukup cerdik, hitung-hitungan terkait nominal atau rupiah. Jadi sebenarnya nanti ini sebenarnya sudah diset semua. Ketika kentang itu nanti potensi harganya kira-kira turun, beliau ikut kemitraan. Kemudian cabenya tidak kemitraan, Mas. Iya, karena dia memprediksi nanti harganya akan naik. Kemudian sebenarnya jarak antar bedeng itu di set nanti akan ditanami oleh sawi, gitu ya. Tapi karena konsumen memintakan yang lain, yang lain, jadi depending dulu. Oke, Mas Izam, kalau saya lihat Anda ini seperti kancil sebenarnya, sangat licik, tapi sebenarnya sangat cerdik. Hitung-hitungannya sangat detail. Kemudian Mas Izam kan di sini juga dibantu beberapa teman gitu ya. Betul. Kemudian kesibukan lain mungkin Mas Izam selain di lahan ini ada kesibukan lain? Ya. Jadi saya memang belum 100% bisa menangani lahan ini sendiri. Saya dibantu oleh rekan saya namanya Eko dan juga Joko, yang dimana juga penduduk ahli sini. Kemudian untuk saya sendiri aktif di kebun itu sering kalinya adalah siang hari. 1, 2, sampai 3 hari berkebun dalam seminggu ini, dari pagi mungkin sangat bisa. Namun 3 hari atau setelahnya itu saya lebih memilih untuk juga mencari usaha lain. Saya di rumah kebetulan juga sebagai tengkulak atau bakul di salah satu pasar di Semarang. Di situ
selain ambil positifnya sebagai pedagang mencari nafkah, dan juga ada beberapa yang perlu kita ambil alih, kita ambil positifnya, karena di situ kita benar-benar mengetahui konsumen akhirnya, customer akhirnya, konsumen bagaimana dia yang inginkan, cabai yang seperti apa, kentang yang seperti apa, brokoli yang seperti apa yang diharapkan. Jadi memang mungkin 50% saya di rumah, 50% di sini. Pikiran saya memang terbengkalai. Kemudian saya sebagai anak muda, saya juga ingin mengajak teman-teman juga aktif membangun dusun. Teman-teman yang sudah melalui beberapa proses pendidikan, penting sekali untuk membangun dusun, membangun desa. Dimana pola pikirnya saya pasti yakin bahwa akan berbeda. Saat ini saya diberi amanah oleh teman-teman di Karang Taruna di desa saya sebagai salah satu pengurus, di wakil ketua, karena memang salah satunya kesibukan saya yang memutuskan akhirnya belum sanggup untuk di situ. Namun dengan itu saya yakin teman-teman bisa memberikan sumbangsi sebagai apapun itu, jabatan apapun itu tidak masalah, tapi peran kita, fungsi kita atau sumbangsi kita untuk yang kita berikan ke masyarakat itulah akan lebih penting, lebih bermakna begitu. Oke, jadi bisa terlihat ya aura seorang pemimpin itu ada pada diri beliau. Hal yang sangat menarik lagi, mungkin teman-teman bisa buka kembali dari sekian ratus video yang pernah saya buat. Belum pernah saya menjumpai orang yang saya wawancara memegang buku. Dan ini adalah salah satu contohnya. Ini apa ini Mas Izam? Oh ya, ini menunjukkan bahwa saya ini masih belajar. Itu satu. Kemudian basically data, kita penting sekali untuk mencatat gitu. Di sini include yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya saya menerapkan beberapa bahan aktif, di mana saya yakini dan mungkin juga teman-teman yakini bahwa resistensi hama dalam tanaman ini juga akan beresiko buat lahan dan juga tanaman kita. Kemudian kita harus benar-benar pintar mengatur bahan-bahan aktif yang kita akan gunakan. Sebaiknya dalam anjuran beberapa ahli, menurut beberapa ahli mengatakan bahwasanya 3 minggu sekali kita harus benar-benar baru bisa menggunakan bahan aktif yang sama, baik fungisida, bakterisida ataupun insektisida gitu. Ini yang penting satu. Kemudian saya harus mencatat juga tanggal-tanggal tanam saya, kemudian prediksi tanam saya. Kemudian sebetulnya saya di kebun saya ini saya memiliki gudang dan juga gubuk yang mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Gubuk saya memang saya tempatkan untuk 2 rekan saya ini buat istirahat. Kemudian ketika ada teman-teman tamu yang memang saya kebetulan pernah di perusahaan, jadinya ada beberapa tamu yang sering ke lahan saya istirahatkan di gubuk saya. Di situ teman-teman kawan-kawan bisa mampir ke Bahari Farm untuk sekedar menikmati kopi dan juga cemilan seadanya. Di gubuk saya ada planning jadwal mingguan, dan juga saya pastikan nulis sendiri sebagai basic data saya sudah merencanakan basically mingguan saya, karena saya belum bisa 100% di lahan ini, maka saya harus memantau dan pintar-pintar untuk mengingat-ingat jadwal kalender saya per hari. Kemudian ini yang saya penting ke teman-teman, saya bilang bahwasanya kita harus mengetahui daftar harga, kemudian apapun yang keluar dan juga masuk kita juga perlu mencatatnya, karena basically bisnis pasti juga teman-teman harus mempertimbangkan lebih gitu. Ini pentingnya buku, selain saya belajar, itu juga pentingnya data gitu teman-teman. Biodata kita bahas, kemudian Bahari Farm juga sudah kita bahas. Mungkin terakhir Mas Izam ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua? Ya, kesan dan pesan saya kepada teman-teman petani, khususnya teman-teman petani milenial. Kesan saya teman-teman Mitra Bertani TV ini berkunjung sangat antusias. Terima kasih sekali, karena saya yakin, saya perlu menyampaikan bahwasanya di tahun 2021 ini hanya sekitar 7% dari jumlah petani kita itu yang berjiwa muda atau usianya 24 sampai 35. Bahkan kalau dibilang muda itu tidak sesuai dengan Kemenpora. Kemudian jumlah dari 7% tadi itu hanya sekitar 2 juta petani milenial. Total dari 40 kalau nggak salah, kalau tadi saya nggak salah itu 40 dari itu data BPS yang dikutip oleh salah satu ini di internet. Kemudian itu hanya total dari ini hanya 2 juta petani muda. 2 juta dari 257 masyarakat Indonesia. Itu berapa sekian persen yang akan mempengaruhi kita masa depan. Jadi pesan saya ke teman-teman petani milenial ini, jangan pernah merasa berkecil hati, jangan pernah merasa minder ketika teman-teman akhirnya pasti akan dikatakan oleh teman-teman tetangga kita atau teman-teman yang seumuran kita, apalagi teman-teman yang mungkin sudah pernah jadi sarjana. Jangan pernah merasa minder ketika ingin bertani, karena dengan basic itu data tersebut
kita akan melihat beberapa tahun kemudian siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini kalau bukan kita. Oke lah, kita di pertanian, kalaupun tidak jadi pemimpin, kita juga akan memberikan sumbangsi ke masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menanam buat masyarakat Indonesia? Jadi itu akan penting buat teman-teman yang ingin bertani. Dan apapun usahanya, jangan sampai kita melupakan semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Oke, super sekali. Ini saya serasa mendengar tausiah dari seorang ustadz dan Mario Teguh. Jadi ini digabungkan. Jadi ini Mas Izam ini sangat komplit. Jadi beliau menyampaikan ini by data. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Izam, ilmu yang sangat bermanfaat ini, dan semoga virus ini bisa kita tularkan. Tentunya virus dalam kebaikan gitu ya, bukan dalam yang lain gitu. Oke, mungkin terima kasih Mas Izam, terima kasih sahabat petani semua, dan semoga video yang cukup panjang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Dan sebelum lupa, mungkin Mas Izam bisa menyampaikan IG-nya atau tweet-nya atau apanya? Oh ya, karena memang kita pentingnya bermain digitalisasi, saya memiliki akun Instagram kami baharifam.id. Kemudian juga kami memiliki akun Twitter yang kami sebut @ajartani. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi itu ya. Mungkin nanti akan kita sertakan di link supaya nanti mempermudah untuk kita berdiskusi. Oke. Follow IG dari Mas Izam. Oke. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Mas Zamzuri. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.